Tolong masalah itu dilihat dari banyak segi gitu loh Pak ya. Jadi tidak hanya satu sisi itu. Masalah kan dari satu sisi ya enggak bagus, nanti pikirannya jadi sempit. Lihat kalau dari segi ini tuh begini, dari segi ini begini, dari segi ini begini. Jadi kita harus cari pandangan yang bagus. Baik, tadi kan saya katakan rumusnya orang pinter itu orang imannya tambah ya, pengetahuannya tambah, imannya tambah itu jika mulutnya banyak bertanya, terus otaknya berpikir kritis gitu. Berpikir kritis yang bahasa Arabnya qalbun aqul, yaitu otak yang terus berpikir. Otak yang tajam hanyalah otak yang selalu diasah sebagaimana menajamkan pisau dengan menggosoknya berulang-ulang pada alat pengasah. Pisaunya Bapak itu tajam ya, tapi kalau tidak diasah ya enggak ya Pak ya. Sekarang tajam ya, tapi setelah dipakai ya tumpul juga, walaupun yang diiris itu tidak kasar. Saya kalau pagi itu jalan pagi, kemudian melihat beberapa orang yang bekerja mencari enceng gondok itu di sungai itu Pak ya, itu kan bawa apa itu Pak, sabit tuh Pak ya, sabit itu padahal kan enteng. Saya tanya, berapa minggu sekali Pak diasah gini? Ya tiap hari Dek, tiap hari Dek. Loh, otak juga begitu. Maka di sini ada resep begini, untuk meningkatkan fungsi otak Anda supaya punya power itu satu, berpikirlah 30 menit setiap hari. Berpikirlah tiap hari itu 30 menit. Bapak baca ayat, apa ya kira-kira maksudnya ini ya, hadis ini apa maksudnya ya, baca buku, apa maksudnya ini ya, digaris bawahi, apa ini kira-kira, apa ini, cari lagi 30 menit. Setiap hari 30 menit gunakan untuk berpikir. Kalau mikir hutang itu lain Pak, lain itu tidak menambah cerdas, itu stres itu. Ya sudah, lupakan saja hutang itu, nanti waktunya bayar ingat, gitu aja. Mikir itu mikir sesuatu persoalan yang perlu dijawab secara pengetahuan ini. Banyak Pak itu. Iya ya. Doa iktidal itu berapa macamnya ya itu. Kenapa iktidal kok doanya itu? Iya ya. Kenapa subuh itu kok harus ayatnya panjang? Kenapa? Pokoknya selalu bertanya, tulis. Saya kadang-kadang kalau udah ada pertanyaan gitu itu langsung saya tulis di pojok gini, sudah saya masukkan saku, di rumah nanti ingat, iya apa ini ya gitu. Kalau enggak sempat jawab saya tempelkan di kaca, besok saya cari, nah, dibuka lagi. Kadang enggak bisa saya ngebel beberapa teman-teman yang alumni Syria, yang Mesir, yang Yaman, yang kalau menyangkut itu, kalau menyangkut keilmuan kedokteran ya saya telepon ini saya tanya gitu. Ini apa ini Pak, ini apa ini. Kenapa dalam Al-Quran itu kok dikatakan Nabi kalau berdusta akan dipotong tangan kirinya? Saya tanya di teman-teman di dokter, kenapa kok tangan kiri Pak, kok tidak tangan kanan? Oh iya begini, tangan kiri itu begini, tangan begini. Oh gitu. Ilmu Pak, mahal. 30 menit berpikir, lalu olahraga. Terserah olahraganya apa Pak. Saya alhamdulillah seminggu sekali olahraga Pak. Kalau enggak sibuk, kalau sibuk ya sampai 2 bulan sekali lah Pak itu. Enggak bener tuh Pak. Wah makannya setiap hari. Kita tuh memasukkan makanan dan minuman yang macam-macam setiap hari kok ya geraknya hanya dibuat begitu. Ya ikuti dokter lah yang lebih tahu. Kalau jalan katanya itu minimal seminggu 4 kali jalan. Nah, terserah lah, tanya di sana. Kemudian ini
konsumsilah makanan yang menguatkan otak. Kerupuk itu tidak masuk Pak, kerupuk tidak masuk, kerupuk Pak, kerupuk peyek itu tidak masuk. Tuh, itu tidak menguatkan otak Pak. Tuh. Pindang yang kecil-kecil yang sudah kering itu juga enggak. Oh, pindang kecil sekian Pak, mau apa dikeremus ya, tapi ya wis ya, ikan laut tuh Pak ya, ikan laut kan menguatkan otak Pak ya. Ya oh ya, walaupun tidak salmon Ustaz, mahal salmon Ustaz, tuh kotok atau lele ya, yang penting seger itu tuh apa, itu membantu otak kita. Nah, di Jepang mentah Jepang, dan tidak ada durinya. Makan itu tidak ada durinya. Kita itu mujair cilik kecil ya, durinya banyak, kermus ke wabu. Di Jepang tuh saya kalau pagi itu lihat atau malam itu satu kontainer itu ikan laut sebesar itu ya, masuk kemudian diolah dimakan mentah, itu sudah tidak ada durinya sama sekali ya. Kadek kelelekan ri tidak pakai itu kita ini. Nah itu otak. Kalau begitu bagaimana? Ini cara supaya kita cerdas. Ini saya satu, buatlah, jangan takut pikiran Anda ditertawai orang. Satu, jangan takut. Buatlah asumsi tentang suatu masalah, lalu berdasarkan asumsi itu pikirkan jawabannya secara objektif. Gini Pak, jangan terikat oleh mainstream. Ini memang begini Pak ya, kalau Bapak sudah berpikir, iya saya nanti kalau berbicara begini saya dimarahi teman-teman saya nanti, oh berarti tidak bisa pikirannya jalan, harus dibebaskan. Pokoknya kebenaran begini ya sudah jalan. Tapi kalau iya ya ini kan tidak cocok dengan pikiran yang ada sekarang, tidak apa-apa, jalan saja. Yang penting tidak mengganggu stabilitas nasional, tidak ada konflik, ya sudah, pendapat saja. Lain kalau pikiran-pikiran yang nyeleneh itu pikiran-pikiran yang bisa merusak hubungan antar umat beragama, antar etnis dan seterusnya. Berikutnya adalah belajarlah kepada sebanyak mungkin orang tanpa melihat status sosialnya. Ini Pak, nih ya, belajarlah kepada orang tanpa melihat orang ini masih muda atau sudah tua, atau orang ini perguruan tinggi atau tidak, sudah belajar saja. Saya mengutip di buku Imam Abdul Wahab Asy'arani, beliau mengatakan, dia mengutip pendapat Ibnu Samak, jika engkau tidak mau belajar kepada orang yang lebih rendah, jika engkau tidak mau belajar dengan orang yang lebih rendah, engkau semakin congkak dan kehilangan ilmu darinya. Ini kata Ibnu Samak. Loh begini ini kadang-kadang masih banyak loh Pak, mahasiswa bacaan Qur'annya tidak bagus, saya suruh kamu belajar di masjid itu, kumpulan anak kecil-kecil itu loh, yang Iqra yang jilid 1 itu loh. Pak, masa mahasiswa kumpulan anak kecil balang gini. Ini sing membuat kata Ibnu Samak, kamu kalau begini ini kamu sudah kelihatan sombong, plus kamu tidak dapat ilmu. Makanya dalam Al-Quran kan dilambangkan siapa yang membunuh saudaranya itu, Qabil toh, ya toh, anaknya Nabi Adam. Siapa? Qabil. Yang dibunuh Habil toh. Yang meninggal siapa? Yang meninggal Habil toh. Yang sifatnya baik siapa? Siapa? Qabil. Yang meninggal tadi? Yang meninggal tadi? Habil. Bapak keturunannya siapa? Bapak ini keturunannya siapa? Qabil apa Habil? Loh. Nah kalau keturunan itu Pak, Habil itu orangnya kan
subhanallah, dermawan itu terus. Nah, kalau Qabil itu iri soal wanita, ya toh? Ya, Pak. Terus kalau sedekah itu dicari yang jelek-jelek itu. Nah, yang Habil mati, meninggal, dibunuh. Yang hidup siapa? Qabil lah. Setelah itu kemudian kan mengembangkan keturunan toh, Pak. Jadi bapak ini keturunannya ya saya juga toh, Pak. Bapak kok bingung toh. Enggak, guyon saja lah, guyon, kita keturunannya Nabi Adam sudah. Makanya di situ ketika Qabil di dalam Quran toh, Pak, itu di dalam Quran ketika Qabil membunuh saudaranya, Qabil tidak mengerti cara memakamkannya, kemudian Allah menurunkan burung gagak, ya toh, Pak, ya. Kemudian burung gagak itu mengubur saudaranya itu dengan tanah, kemudian Qabil mengubur saudaranya dengan tanah. Coba, itu kan gambaran ilmu itu universal, Pak. Abu Bakar loh, Pak, masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam itu kan lewat pendeta. Abu Bakar itu masuk Islam gara-gara pendeta loh, Pak. Saya menulis artikel judulnya Cahaya Pendeta, pernah saya khutbahkan di sini kan saya. Bapak mesti lupa, saya sendiri ya lupa kok. Apalagi yang mendengarkan. Karena Bapak itu kalau salat Jumat enggak bawa pulpen, enggak apa, cul-culan nih. Cul-culan ya. Kayak pinter-pinter dhewe ngono, Pak. Kayak otaknya itu makanannya itu. Jadi Abu Bakar itu, Bapak Ibu sekalian, ketika datang waktu muda Abu Bakar itu ke Syria. Ke Syria itu tiba-tiba pada waktu di Syria itu bayangannya bulan dan bintang itu di pangkuannya sini. Gitu loh, Pak. Pangkuannya di sini, kemudian ditutupi dengan jubahnya itu, Lalu enggak ngerti apa ini, tanyalah kepada pendeta. Nah, itu, Pak, tanya pada pendeta. Tuan, ini apa mimpi ini? Oh, kamu itu besok yang akan mendampingi orang namanya Muhammad. Kamu besok yang akan mendampingi itu, bahkan kamu besok setelah nama Muhammad itu meninggal, kamu yang jadi pemimpin. Karena Muhammad ini adalah anta syamsun anta badrun. Muhammad itu matahari dan juga rembulan. Masya Allah gitu. Oh begitu. Kalau begitu saya cari. Dia akhirnya mencari ya ke Mekah, kemudian masuk Islam. Jadi tanya, nggak peduli dia pendeta. Lah Rasulullah sendiri itu loh, Pak. Rasulullah sendiri tahu bahwa yang datang di Gua Hira, ya, datang di Gua Hira itu adalah Jibril dan itu wahyu. Yang memberitahukan pendeta. Ayo, loh, betul enggak? Ketika sedih bilang kepada istrinya, Mi, saya kok mimpi gini, Mi. Wah, ayo kita ke paman saya saja. Paman saya itu pendeta, pinter itu. Lalu diberitahu, itu namus Khadijah, itu namus, itu namanya Jibril, itu membawa wahyu. Nah, suamimu itu nanti jadi nabi, sudah jadi nabi ini. Jadi kita enggak, selama sesuatu yang baik itu dari mulut siapa saja ya, itu harus diterima. Khudhil hikmah walau min fami kalbin. Ambillah mutiara itu sekalipun dari mulutnya anjing itu. Mulutnya anjing. Ambillah kopi walaupun kopi itu keluar dari duburnya apa? Luwak. Itu. Luwak. Nah, itu kan namanya dubur yang membarokahi itu. Ya kan duburnya ini loh, Pak, apa? Duburnya luwak bisa menjadikan kopi itu mahal. Iya toh? Itu luwak. Lah masa kata-kata yang keluar dari mulut Bapak itu justru tidak barokah, Pak? Lah kalah dengan
luwak. Luwak. Kopi yang harganya biasa keluar dari duburnya, luwak bisa jadi mahal. Ini Syekh Abdus Salam juga berkata, ini Syekh Abdus Salam, tanda tawadhu adalah senang mendapat nasihat dari orang yang lebih rendah dan berguru kepadanya. Begini Pak, jadi kalau disebut tawadhu itu apa? Tawadhu menurut definisi Syekh Abdus Salam adalah orang itu senang dinasihati orang yang lebih rendah dari dia, terus mau berguru kepadanya. Itu tandanya tawadhu. Kalau Bapak Ibu masih berpikir sopo kon, oh seumbelen kok, wah ini berarti kita sombong, kita tidak tawadhu. Oh habis waktunya, subhanallah. Jadi tadi ada resep untuk supaya kita pinter. Lisanun saul, kolbun akul. Lisan saul, mulut banyak bertanya, kemudian pikiran selalu bekerja. Lisan saul, kolbun akul, itulah resep sahabat Nabi, keponakan Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.